Tahukah Anda bahwa beberapa kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari bisa diam-diam memperburuk kondisi diabetes kita? Bahkan, tanpa kita sadari, kita bisa saja sedang merusak tubuh sendiri sedikit demi sedikit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% penderita diabetes setiap hari melakukan satu kesalahan besar yang tampaknya sepele, tetapi efeknya sangat merusak kadar gula darah, pembuluh darah, dan kesehatan secara keseluruhan. Dalam video ini, kita akan mengungkap 6 kebiasaan berbahaya yang harus Anda hentikan sekarang juga, terutama jika Anda ingin menghindari komplikasi serius seperti kebutaan, amputasi, atau kerusakan organ permanen. Dan perhatikan baik-baik kebiasaan nomor 4, karena ini adalah hal yang paling mengejutkan dan paling sering diabaikan. Mari kita mulai. Kebiasaan berbahaya nomor 1, tidak sarapan. Ya, terdengar sederhana, tapi ini sangat serius. Banyak orang berpikir bahwa melewatkan sarapan bisa membantu menurunkan berat badan atau menghemat waktu di pagi hari. Tapi faktanya, melewatkan sarapan justru dapat meningkatkan risiko resistensi insulin hingga 55%. Ketika Anda bangun pagi dan tidak makan apapun, tubuh Anda masuk ke mode stres. Ini menyebabkan lonjakan kortisol dan adrenalin yang secara langsung berdampak pada lonjakan gula darah. Ini seperti menyalakan alarm darurat di tubuh Anda. Tubuh akan berpikir Anda sedang dalam keadaan darurat dan akan melepaskan lebih banyak glukosa ke dalam darah untuk memberikan energi tambahan. Dan ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, tidak sarapan juga dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, obesitas, bahkan gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan. Ketika otak Anda kekurangan glukosa di pagi hari, Anda akan merasa lemas, sulit fokus, dan mudah marah. Lebih buruk lagi, orang yang melewatkan sarapan cenderung makan berlebihan di siang atau malam hari, yang menyebabkan lonjakan gula darah lebih besar lagi. Solusinya, jangan pernah melewatkan sarapan. Jadikan sarapan sebagai prioritas utama dalam gaya hidup Anda. Pilih menu sarapan yang seimbang, kombinasikan protein sehat seperti telur atau yogurt tanpa gula, lemak baik seperti alpukat atau kacang-kacangan, serta karbohidrat kompleks dari oatmeal atau roti gandum utuh. Tambahkan juga serat dari buah seperti beri atau apel. Kombinasi ini akan membantu menstabilkan kadar gula darah Anda, memberi energi yang tahan lama, dan meningkatkan konsentrasi serta suasana hati sepanjang hari. Ingat, sarapan bukan sekadar makan pagi. Ini adalah sinyal kepada tubuh bahwa hari ini Anda peduli terhadap kesehatan Anda. Dengan hanya 10-15 menit untuk menyiapkan sarapan sehat, Anda bisa melindungi diri dari lonjakan gula darah dan meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Jadi, mulai besok, jangan abaikan waktu makan paling penting dalam sehari ini. Kebiasaan kedua yang sangat merusak, mengonsumsi produk rendah lemak atau makanan sehat tanpa membaca label. Ya, ini jebakan paling umum. Banyak produk di pasaran yang mengklaim sehat, seperti yogurt rendah lemak, granola bar, atau smoothie buah, ternyata penuh dengan gula tersembunyi. Para produsen makanan sering mengganti rasa alami yang hilang akibat pengurangan lemak dengan menambahkan gula tambahan. Akibatnya, produk sehat itu bisa mengandung lebih banyak gula daripada versi biasanya. Penelitian dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa produk rendah lemak bisa mengandung hingga 30% lebih banyak gula dibanding produk biasa. Dan yang lebih menipu, gula ini sering muncul dalam bentuk lain di daftar komposisi, seperti glukosa, fruktosa, sirup jagung, dekstrosa, dan masih banyak lagi. Tubuh Anda tidak peduli bagaimana namanya ditulis, semua bentuk itu tetap akan menaikkan kadar gula darah Anda secara signifikan. Solusinya, selalu baca label dengan teliti. Jangan tergoda oleh kata "sehat" di depan kemasan. Perhatikan kandungan karbohidrat dan gula tambahan. Pilih makanan yang benar-benar alami dan minim proses, seperti sayuran segar, buah utuh, dan kacang-kacangan. Jika ingin yogurt,
Pilih yang tanpa pemanis tambahan dan tambahkan buah segar sendiri. Dan jika ingin makanan ringan, pilih versi homemade dari bahan-bahan utuh. Dengan menghindari gula tersembunyi, Anda bisa menurunkan risiko resistensi insulin, menjaga kestabilan kadar gula darah, dan bahkan mengurangi peradangan dalam tubuh. Perubahan kecil ini bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, Anda akan kembali mengontrol makanan Anda, bukan sebaliknya. Apakah kamu yakin makanan diet yang kamu konsumsi benar-benar sehat? Faktanya, lebih dari 90% produk rendah lemak di supermarket sebenarnya mengandung gula tersembunyi. Gula tersembunyi ini bisa ditemukan di yogurt rasa buah, granola bar, saus salad, bahkan roti gandum yang tampak sehat. Produsen menambahkan sirup glukosa, fruktosa, dan dekstrosa untuk mempertahankan rasa. Namun ini memperparah resistensi insulin dan mempercepat perkembangan diabetes. Penelitian dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa makanan rendah lemak seringkali memiliki kandungan gula 30% lebih tinggi daripada versi biasa. Solusinya, baca label dengan teliti. Jika kamu menemukan kata-kata seperti sirup jagung, fruktosa, atau gula dalam bentuk apapun di urutan awal komposisi, hindari produk tersebut. Pilih makanan utuh, kacang-kacangan, yogurt tanpa pemanis, sayuran segar, buah utuh, dan masak sendiri di rumah agar kamu bisa mengontrol bahan-bahan yang digunakan. Dengan menghindari gula tersembunyi, kamu tidak hanya mengontrol kadar gula darah, tetapi juga memperkuat metabolisme dan kesehatan jangka panjang. Pernahkah kamu merasa ingin makan manis setelah malam tanpa tidur? Itu bukan kebetulan. Kurang tidur bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga berdampak langsung pada gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam dapat meningkatkan resistensi insulin hingga 40%. Dan ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Ketika tubuh kurang tidur, keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang juga terganggu. Hormon leptin, yang memberi sinyal bahwa kamu sudah kenyang, akan menurun. Sementara itu, hormon grelin, yang memicu rasa lapar, justru meningkat. Akibatnya, kamu jadi mudah lapar dan cenderung mengidam makanan tinggi gula atau tinggi kalori. Tidak hanya itu, kurang tidur juga membuat kadar kortisol, hormon stres, melonjak. Kortisol ini bukan hanya membuatmu mudah marah, tapi juga memicu lonjakan gula darah dan penumpukan lemak, terutama di bagian perut. Lemak perut adalah salah satu pemicu utama diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Dan jika ini terjadi terus-menerus, bisa menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh, kondisi yang diam-diam memperburuk diabetes dari dalam. Tapi jangan khawatir, ada solusi yang sederhana tapi sangat efektif, tidur cukup setiap malam. Para ahli merekomendasikan tidur 7 hingga 9 jam setiap hari untuk orang dewasa. Tidur bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan biologis tubuh yang tidak bisa ditawar. Mulailah dengan menciptakan lingkungan tidur yang kondusif. Matikan lampu terang 1 jam sebelum tidur. Jauhkan ponsel dan gadget dari tempat tidur. Hindari minuman berkafein di malam hari, dan jangan makan terlalu larut. Jika kamu sulit tidur, cobalah minum teh herbal seperti chamomile atau melisa, yang terbukti bisa menurunkan kadar kortisol dan menenangkan sistem saraf. Aktivitas fisik ringan di siang hari juga sangat membantu tidur lebih nyenyak. Jalan kaki 30 menit atau melakukan peregangan sederhana sudah cukup. Dan yang terpenting, jadwalkan tidurmu seperti kamu menjadwalkan janji penting lainnya. Dengan tidur cukup setiap malam, tubuh kamu bisa memperbaiki dirinya sendiri, hormon kembali seimbang, dan kadar gula darah menjadi lebih stabil. Tidur yang berkualitas adalah salah satu obat alami paling kuat yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Jangan anggap remeh kekuatan istirahat yang cukup. Kebiasaan buruk berikutnya seringkali tidak kita sadari, duduk terlalu lama. Jika kamu duduk lebih dari 6 jam sehari, baik di kantor, di depan TV, atau saat bermain ponsel, maka kamu perlu dengar ini.
Penelitian dari Universitas Laval menunjukkan bahwa hanya dengan 30 menit bergerak setiap hari, kamu bisa menurunkan kadar gula darah hingga 20%. Tapi jika kamu tetap pasif dan duduk terus-menerus, tubuh kamu akan mengalami penurunan fungsi metabolisme secara drastis. Mengapa ini penting bagi penderita diabetes? Karena otot adalah organ penting yang menyerap glukosa dari darah. Ketika kamu bergerak, otot akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Tapi jika kamu duduk diam terlalu lama, otot tidak bekerja dan glukosa tetap berada di dalam darah, menyebabkan lonjakan gula yang berbahaya. Lebih dari itu, duduk terlalu lama juga dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, penyakit jantung, depresi, bahkan kanker. Tubuh kita tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Gaya hidup pasif adalah salah satu penyebab utama meningkatnya kasus diabetes tipe 2 di seluruh dunia. Solusinya, mulai dari hal kecil. Bangun dari kursi setiap 30 menit. Lakukan peregangan ringan, jalan ke dapur, berdiri saat menerima telepon, atau naik tangga beberapa kali sehari. Bahkan hanya 2 menit berjalan sudah cukup untuk mengaktifkan otot dan membantu tubuh menyerap gula dari darah. Lebih baik lagi, tambahkan latihan kekuatan seminggu 2 kali. Mengangkat beban ringan atau menggunakan berat tubuh sendiri seperti squat dan push-up bisa membantu membangun massa otot. Dan semakin banyak otot yang kamu miliki, semakin efisien tubuhmu menyerap glukosa. Ini membantu menurunkan resistensi insulin dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi kamu yang bekerja di depan komputer, coba gunakan pengingat setiap setengah jam untuk berdiri. Ubah kursi kerja menjadi standing desk jika memungkinkan. Dan ketika menonton TV, lakukan gerakan ringan seperti langkah kaki di tempat atau peregangan. Ingat, tubuh yang aktif adalah tubuh yang sehat. Kamu tidak perlu olahraga ekstrim. Yang kamu butuhkan hanyalah gerakan kecil yang konsisten setiap hari. Dengan cara ini, kamu bisa memperkuat metabolisme, menstabilkan kadar gula, dan mencegah komplikasi diabetes yang berbahaya. Kebiasaan berbahaya berikutnya terdengar menyehatkan, tapi sebenarnya bisa sangat merusak. Minum jus buah. Banyak orang percaya bahwa jus jeruk, jus apel, atau jus mangga adalah pilihan sehat. Tapi tahukah kamu bahwa 1 gelas jus jeruk bisa mengandung hingga 6 sendok teh gula, jumlah yang sama seperti sekaleng soda? Masalahnya, saat kamu minum jus, kamu tidak mendapatkan serat alami dari buah utuh. Serat inilah yang seharusnya memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Tanpa serat, gula dari jus langsung masuk ke aliran darahmu dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam yang sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa jus buah, meskipun berasal dari bahan alami, memiliki indeks glikemik tinggi dan dapat memicu hiperglikemia dalam hitungan menit. Bahkan jus tanpa tambahan gula pun bisa menyebabkan efek ini. Dan bukan cuma itu, jus buah juga tidak membuat kamu kenyang. Jadi, kamu mudah tergoda untuk minum lebih banyak, menambah asupan kalori dan gula harian tanpa sadar. Dampak jangka panjangnya, kenaikan berat badan, peningkatan resistensi insulin, dan kerusakan pembuluh darah. Jus juga bersifat asam, yang dapat merusak enamel gigi jika dikonsumsi terus-menerus. Jadi, meskipun tampilannya terlihat segar dan alami, efeknya bisa seburuk minuman manis kemasan. Solusinya, tinggalkan jus. Pilih air putih sebagai minuman utama. Air membantu menghidrasi tubuh tanpa memengaruhi kadar gula darah. Kamu juga bisa mengonsumsi teh hijau tanpa gula, air rebusan herbal seperti jahe, serai, atau kayu manis yang justru membantu menurunkan gula darah. Jika kamu menginginkan buah, makan buah utuh, bukan perasannya. Misalnya, makan 1 apel utuh jauh lebih baik daripada minum segelas jus apel. Buah utuh mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang bekerja bersama-sama untuk menstabilkan metabolisme. Dan jika kamu benar-benar ingin minum jus, campurkan sedikit saja jus murni dengan air dingin, misalnya 1:3.
atau tambahkan air perasan lemon agar rasanya segar tapi tetap rendah gula. Ingat, meskipun terdengar sehat, jus buah adalah jebakan manis yang bisa memperparah diabetes. Dengan menghindarinya, kamu melindungi tubuh dari lonjakan gula darah yang diam-diam merusak dari dalam. Kebiasaan merusak nomor 6 sering dianggap sepele, tapi diam-diam memperparah peradangan dan merusak keseimbangan gula darah, penggunaan minyak rafinasi dan lemak trans. Minyak seperti minyak jagung, minyak kedelai, minyak bunga matahari, serta produk seperti margarin dan mayones mengandung lemak tidak sehat yang dapat memicu peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis inilah yang menjadi akar dari banyak komplikasi diabetes. Apa yang membuat minyak rafinasi begitu berbahaya? Proses produksinya melibatkan suhu tinggi dan bahan kimia yang menghancurkan nutrisi alami dan menghasilkan senyawa beracun. Selain itu, minyak ini mengandung jumlah besar omega-6 yang jika dikonsumsi berlebihan akan menciptakan ketidakseimbangan dengan omega-3 dalam tubuh. Ketidakseimbangan ini adalah pemicu utama inflamasi sistemik. Dan ketika tubuh mengalami inflamasi kronis, respons insulin jadi tidak optimal. Akibatnya, glukosa tetap tinggi di dalam darah, yang memperburuk diabetes dan mempercepat kerusakan organ, terutama pembuluh darah, ginjal, dan mata. Lebih buruk lagi, lemak trans yang ditemukan dalam margarin dan makanan olahan meningkatkan kolesterol jahat, LDL, menurunkan kolesterol baik, HDL, dan menyebabkan resistensi insulin meningkat hingga 41% menurut penelitian dalam jurnal metabolisme klinis. Banyak produk komersial seperti keripik, biskuit, kue kering, dan makanan beku juga mengandung lemak trans tersembunyi. Solusinya, ganti semua minyak yang kamu gunakan dengan pilihan sehat. Gunakan minyak zaitun ekstra virgin untuk menumis atau membuat salad. Minyak ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan alami yang membantu menurunkan peradangan dan menstabilkan gula darah. Tambahkan alpukat ke dalam menu harianmu. Alpukat mengandung lemak sehat, serat, dan vitamin E, kombinasi sempurna untuk melindungi jantung dan menjaga sensitivitas insulin. Konsumsi ikan berlemak seperti salmon, tuna, atau sarden minimal 2 kali seminggu. Omega-3 dari ikan ini terbukti mengurangi peradangan dan menurunkan risiko komplikasi diabetes. Jangan lupa kacang-kacangan seperti kenari, almond, dan biji chia atau biji rami, flaxseed. Mereka penuh dengan lemak baik, serat, dan nutrisi penting lainnya. Dan yang terpenting, hindari makanan olahan. Masak makanan sendiri di rumah. Gunakan bahan segar dan alami. Dan kamu akan punya kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Dengan mengganti lemak jahat dengan lemak sehat, kamu sedang membuat langkah besar untuk menenangkan peradangan, menstabilkan gula darah, dan melindungi seluruh sistem metabolisme kamu.